Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Kausar, NIM 296602021 dari kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan menjawab untuk mengikuti ujian tengah semester dari Ekonomi Pembangunan 1. Yang pertama, analisis ekonomi pembangunan, yakni permasalahan negara saling berkembang. Uraikan karakteristik dan permasalahan apa saja yang menjadi permasalahan yang dihadapi negara yang sedang berkembang. Yaitu jawabannya itu, masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas, yaitu ketimpangan, distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan itu. Ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah-masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut itu juga akan semakin mempengaruhi keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Yaitu juga masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, namun negara maju juga sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsinya saja atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk dalam suatu negara. Yaitu juga semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan untuk mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil, tapi dibandingkan juga negara yang sedang berkembang. Untuk mengatasinya tidak terlalu sulit, mengingat GDP dan GNP mereka itu relatif tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional. Soal nomor 2, yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Jelaskan indikator apa yang dimaksud dari indikator tersebut, yang mana digunakan untuk mengelompokkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi daerah Indonesia. Yang saya mau jawab adalah ada 3 aspek dalam indikator ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Menurut pandangan kaum tradisional, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi. Yang kedua itu GNP, yaitu Gross National Product atau pendapatan nasional per kapita. GNP ini adalah pendapatan nasional per kapita yang bisa dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan nasional per kapita biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hingga saat ini, pendapatan nasional per kapita masih digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional per kapita suatu masyarakat, maka akan semakin sejahtera masyarakatnya. Next, kita yang selanjutnya itu ada GDP, yaitu Gross Domestic Product, yaitu per kapita dengan purchasing power parity, yaitu adalah salah satu kelemahan yang ada pada sistem penghitung PDB. Selama ini adalah ketidakmampuannya mengkomunikasikan indikator-indikator non-ekonomi, yaitu faktor lingkungan, sebagai aspek penting bagi tingkat kesejahteraan.
Ketika angka PDB nominal tidak dapat menjelaskan mengenai tingkat kesejahteraan real, maka unit Nation Development Program yaitu UNDP mengambil inisiatif untuk menghitung variabel purchasing power party yaitu PPPP. Perhitungan PPP digunakan sebagai dasar penentu kemampuan atau daya beli seseorang. Semakin tinggi daya beli seseorang atau masyarakat, maka bisa dikatakan sebagai bahwa pembangunan ekonominya itu berhasil. Selanjutnya kita melangkah ke nomor 3. Nomor 3 itu di dalam teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dikenal model dua sektor neoklasik, yaitu neoklasik. Jelaskan makna dari teori tersebut dan implementasi di negara yang sedang berkembang. Oke. Jadi neoklasik adalah istilah yang dipakai untuk mendefinisikan sebagai aliran pemikiran pengetahuan ekonomi yang mencoba menyebarkan pembentukan. Oke. Jadi pemikiran ekonomi neoklasik ini muncul dari kebanyakan kelemahan dan pemikiran radikalisme dan konservatisme. Radikalisme memberikan ketakutan atau penyitaan properti pribadi, sedangkan konservatisme dianggap bertentangan dengan demokrasi dan modernisasi. Hingga paruh pertama abad ke-19 itu ekonomi klasik masih dapat bertahan karena belum meningkatnya kemiskinan dan belum terjadinya penurunan ekonomi. Dan ekonomi neoklasik itu mulai berkembang dari menggantikan ekonomi klasik setelah para ahli ilmu ekonomi politik klasik menggunakan karya Karl Marx untuk menentang kapitalisme dan memulai sosialisasi terhadap pemikiran dari Adam dan David Ricardo. Perubahan arah pemikiran ekonomi juga ini timbul seiring dengan timbulnya kelas pekerja yang beragam. Selain itu, masalah sosial yang merupakan akibat dari industrialisasi juga menciptakan tuntunan investasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, keamanan, juga kesehatan masyarakat dan jaminan pekerja. Oke, selanjutnya kita mengarah ke nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harold Domar dan Solzhenitsyn serta implikasi terhadap negara berkembang. Oke, jawaban yang yaitu model pertumbuhan slow memiliki penjelasan yang sangat esensial dan merupakan starting point bagi hampir seluruh analisis pertumbuhan ekonomi. Sedangkan model Harold Domar merupakan model yang sangat baik untuk dijadikan pembanding bagi model pertumbuhan Solow. Teori dan model pertumbuhan ekonomi Harold Domar ini, teori ini dikembangkan oleh Sir Roy F. Harold dan F.C. Domar. Teori ini merupakan perkembangan dari teori Keynes dengan dasar pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes ini dianggap kurang
kurang lengkap, karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Harold Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap. Nah, sedangkan teori model pertumbuhan ekonomi Solow itu, model Solow sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi memberikan analisis bagaimana keterkaitan model Solow sebagai salah satu model pertumbuhan ekonomi yang memberikan perkembangan teknologi serta pengaruh antara akumulasi modal pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan teknologi. Oke, selanjutnya ya, kita beralih ke nomor 5. Nomor 5 yaitu dari beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang mana paling populer dikembangkan di Indonesia. Oke, yang pertama itu teori pertumbuhan klasik, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan ketiga pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi pembangunan setelah tahun 1970-an, 1980-an memiliki perbedaan. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut. Yaitu perbedaan pemikiran ekonomi pembangunan setelah Perang Dunia Kedua dan pemikiran ekonomi perkembangan pembangunan pada tahun 1970-an, 1980-an adalah setelah Perang Dunia II berakhir. Negara-negara di dunia mengalami kehancuran yang luar biasa. Maka dari itu pada tahun 1943 di Washington, Amerika Serikat dibentuk suatu badan dengan tugas pokoknya untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa yang pernah diduduki oleh pasukan Jerman. Badan itu bernama UNRRA, yaitu United Nations Relief Rehabilitation Administration. Tugas badan ini meringankan penderitaan dan memulihkan daya produksi rakyat yang tinggal di daerah. Oke, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.